Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Umar Zain dari Klinik Penyakit Tropik dan Infeksi, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara. Kali ini kita berbincang tentang perbedaan antibiotik, antiseptik, dan desinfektan. Karena kita tahu ketiga jenis zat ini digunakan untuk membunuh kuman. Nah, sekarang kita mulai dengan antibiotik. Antibiotik itu adalah suatu zat atau juga dikatakan obat yang berfungsi untuk membunuh atau mematikan bakteri, ya, hanya bakteri yang ada di dalam tubuh manusia, baik itu dia di dalam darah, di dalam organ, ataupun di permukaan tubuh yang mengalami infeksi. Antibiotik ada beberapa golongan. Setiap golongan ada beberapa jenis. Kita ambil contoh misalnya antibiotik golongan penisilin. Jenisnya ampicillin, amoxicillin. Kemudian yang golongan tetrasiklin. Jenisnya seperti tetrasiklin, doxycycline. Contoh berikutnya adalah golongan quinolone. Jenisnya adalah ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, dan lain-lain. Kemudian antibiotik ini juga memiliki sediaan tertentu yang selalu kita lihat seperti dalam bentuk kapsul, kaplet, ataupun dalam bentuk tablet. Ada juga sediaan dalam bentuk injeksi. Bisa dia injeksi intramuskuler atau intravenus. Berikutnya ada juga sediaan bentuk tablet hisap. Yang kedua adalah antiseptik. Antiseptik adalah suatu zat yang berfungsi untuk membunuh kuman, bisa bakteri, virus, dan jamur, yang digunakan untuk permukaan tubuh, terutama di kulit. Antiseptik ini juga memiliki jenis, konsentrasi, dan zat tertentu. Contoh antiseptik adalah yang paling umum sabun. Sabun itu juga bisa bersifat membunuh virus. Kemudian alkohol, ada yang 70% dan 96%. Contoh antiseptik yang lain adalah iodin povidone dengan konsentrasi 10%. Dan yang terakhir adalah desinfektan. Desinfektan adalah suatu zat yang berfungsi untuk membunuh kuman, bisa bakteri, jamur, atau virus yang terdapat pada benda-benda mati seperti kaca, meja, pakaian, handle pintu, dan lain sebagainya. Desinfektan ini juga memiliki jenis, konsentrasi, dan kombinasi. Beberapa jenis desinfektan bisa 2 atau lebih. Contoh adalah karbol yang biasa digunakan untuk pembersih lantai. Kemudian contoh yang lain adalah klorin yang juga digunakan sebagai pemutih. Kemudian masing-masing zat ini, antibiotik, antiseptik, dan desinfektan, memiliki indikasi tertentu. Jadi kalau antibiotik dia memiliki indikasi dan kontraindikasi. Indikasi itu maksudnya penggunaan yang tepat pada manusia. Kontraindikasi adalah antibiotik tertentu harus kita hindarkan diberikan kepada orang tertentu. Misalnya ada antibiotik yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil, atau ada antibiotik yang kita hindari pemberiannya pada bayi dengan umur tertentu. Itu yang disebut dengan kontraindikasi. Dan ada lagi antibiotik yang tidak boleh diberikan pada orang yang diketahui alergi terhadap zat antibiotik itu, seperti orang yang alergi dengan penisilin. Kemudian antibiotik juga punya dosis tertentu. Biasanya dosis itu berdasarkan berat badan, per kilogram berat badan. Kemudian ada juga
Cara penggunaan, ada yang harus digunakan secara oral, ada yang harus secara suntikan, dan ada juga yang bisa dioleskan secara topikal, seperti dalam bentuk salep ataupun krim. Kemudian lagi ada jangka waktu pemberian. Jadi antibiotik itu bisa diberikan sekali sehari, 2 kali sehari, atau 3 kali sehari, tergantung jenis antibiotiknya. Untuk antiseptik juga demikian. Ada konsentrasi tertentu dan kombinasi tertentu untuk dapat digunakan secara optimal membunuh kuman yang kita harapkan ada di permukaan tubuh. Nah, saat ini banyak antiseptik yang lebih dikenal dengan hand sanitizer yang digunakan untuk sebagai proteksi untuk mencegah penularan COVID-19. Desinfektan juga demikian, ada jenis dan kombinasi tertentu dengan konsentrasi tertentu, dan juga ada kontraindikasi untuk bahan-bahan tertentu yang kalau bisa jangan diberikan untuk desinfektan tertentu karena dapat merusak permukaan benda-benda tersebut. Saya kira demikian saja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, akhirnya ada ungkapan sebuah pantun, duit seringgit membeli ragi, pagi-pagi ke kedai sampah. Ilmu sedikit kalau dibagi, pasti rezeki akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.